Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Muhammad Arif, biasa dipanggil Fadil. Untuk memenuhi tugas apply data analytics saya sesuai instruksi, di sini saya akan merunning data dengan dua aplikasi berbeda, bukan aplikasi, satu website berbeda dengan cara yang berbeda. Yang pertama menggunakan Google Colab, yang kedua saya menggunakan RapidMiner. Setelah instruksi di situ saya akan membandingkan keduanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan step by step ya dari Google Colab terlebih dahulu. Jadi di sini seperti biasa kita menggunakan from Google Colab import files untuk mengupload data, terus import pandas SPD. Jadi di sini untuk membaca data dan menampilkan sampel. Jadi kayak kita ingin lihat overview dari data kita tuh seperti apa. Jadi bisa dilihat di sini data saya tuh ada order ID, ada tanggalnya, ada branch cabangnya di mana, produknya apa, quantity, unit price, dan net sales atau penjualannya berapa, harga penjualannya seperti itu. Bukan harga penjualan, jadi eh, total penjualannya itu berapa. Terus di sini print saya menggunakan kode selanjutnya untuk melihat ringkasan seperti itu. Kita ingin melihat data saya tuh dari order ID dan lain-lain, dari setiap row itu apa sih. Jadi order ID itu objek sudah benar, di sini sudah benar semua, quantity pasti integer. Integer itu berarti dia nilai atau angka, float juga nilai, objek float float. Di sini tidak ada masalah di data saya, dan shape-nya itu 2500 row, duplikat 0, dan tidak ada error, missing value-nya tidak ada. Terus kita di sini memastikan tipenya dan menselisihkan harus kecil. Jadi di sini seperti dihitung ulang, make sure aja gitu. Di sini saya memasukkan kode selanjutnya itu branch name atau cabang Bogor. Kok cabang Bogor? Karena saya suka Bogor, jadi dari beberapa cabang saya tertarik fokus pada cabang Bogor di sini. Jadi di sini memilah penjualan mana khusus yang dari cabang Bogor seperti itu. Nggak pakai cabang yang lain, karena di sini saya ingin tahu di cabang Bogor tuh berapa sih penjualannya. Terus mengganti dengan sales per produk. Jadi dari cabang Bogor saya ingin melihat penjualan tertinggi dari cabang Bogor itu dari produknya. Jadi produk yang mana dulu nih yang paling tinggi di cabang Bogor. Nah, setelah saya running, kita di sini bisa lihat datanya sudah muncul. Penjualan pertama yang paling banyak itu adalah beras 5 kilo 1 juta sekian, rokok milk, sampo, susu, minyak goreng, gula pasir, sampai ada 10 top produk seperti itu teman-teman di sini. Nah, jadi setelah kita merunning semua, jadi sebenarnya kita bisa ganti. Ini kan tadi beberapa cabang, kita bisa ganti di sini. Oh, cabangnya cabang Bogor, cabang Bekasi, cabang Jakarta tuh bisa tinggal diganti di sininya, teman-teman. Dan harus sama ya, jika tulisannya cabang Bogor, cabang Bogor. Kalau misalnya tulisannya hanya Bogor atau Bogor cabang, jadi tetap dibalik jadi Bogor cabang seperti itu, teman-teman. Nggak boleh salah. Jika di sini kodenya salah, maka dia tidak akan bisa merunning. Setelah itu saya simpan. Nah, selanjutnya metode kedua, saya di sini menggunakan RapidMiner. Eh, di sini RapidMiner seperti biasa, saya menggunakan read CSV. Selanjutnya, generate attribute. Selanjutnya filter example. Filter example itu buat apa sih? Jadi filter example itu kita memfilter ingin dari apa? Saya di sini menggunakan branch atau cabang. Di sini bisa dilihat branch. Saya ingin di filternya tuh per cabang, di branch, di kolom branch ke bawah dengan dengan khusus cabang Bogor seperti itu. Selanjutnya agregat. Agregat tuh buat apa sih? Jadi agregat itu kita memasukkan agregat itu group by attribute-nya. Jadi kayak dari cabang Bogor kita ingin melihat dari mana produk penjualan gitu. Kan bisa payment method dan lain-lain. Jadi di sini saya menggunakan produk penjualan. Jadi saya ingin tahu produk penjualan yang mana yang paling tinggi di cabang Bogor. Selanjutnya sort. Sort itu tadi, jadi saya memilih descending atau dari yang tertinggi ke yang terendah.
Jadi syarat itu memfilter dia nggak acak. Jadi kan kita ingin lihat nih penjualan mana yang paling tinggi. Nah, yang masuk di sini descending kalau di rapid miner seperti itu. Dan setelah itu write CSV saya untuk menyimpan data saya. Selanjutnya di sini teman-teman, saya akan membandingkan kedua hasilnya seperti itu. Ini resultnya. Kita bisa lihat hasilnya. Apakah sama? Setelah kita membandingkan keduanya, teman-teman bisa lihat sama nggak? Sama banget. Jadi data saya sudah benar, cara saya running data sudah benar, sama. Penjualan terbanyak itu beras 5 kilogram. Selanjutnya ada milk, ada sampo, ada susu, terus gula pasir, dan selanjutnya cuman di Google Colab ini hanya 10 produk, makanya hanya sama Indomie goreng. Sampai Indomie goreng, teman-teman. Kalau di Rapid Miner itu sampai 12. Jadi datanya itu kita bisa lihat 12 top produk seperti itu. Namun setelah kita lihat bandingkan datanya sama atau hasilnya sama dari cabang Bogor atau hasilnya sama. Terus kesimpulan yang dapat saya bisa ambil dan setelah membandingkan keduanya itu yang pertama, jika ingin ditanya mudah yang mana, saya merasa lebih mudah ke ini preferensi pribadi ya. Saya menggunakan Google Colab karena kenapa saya di sini meminta bantuan artificial intelligence. Nah, dengan artificial intelligence, mereka tuh lebih paham kalau menggunakan kode seperti itu. Jadi langsung dikasih masukan ini, masukkan datanya, selanjutnya kode ini, dan bisa disalin sekaligus seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu. Dan datanya sudah muncul. Kita hanya kasih tahu kita ini pingin dipilah-pilahnya apa seperti itu. Dan sudah jelas. Kalau untuk rapid miner, jika kita menggunakan GPT dan sebagainya itu sangat sulit karena dia tidak bisa menunjukkan secara langsung. Dia hanya memberikan instruksi seperti pertama kasih masuk operator ini, setelah itu klik ke operator ini. Di situ banyak sekali miskom atau sangat sulit dipahami. Namun dari segi visual saya sangat menyukai itu adalah ya sudah jelas rapid miner karena kita langsung bisa visualisasi dan lebih mudah dipahami. Jika orang orang umum melihat antara rapid miner dengan collab pasti lebih paham, oh di collab itu penjualannya bisa terlihat seperti itu, lebih jelas seperti itu. Bahkan ada bar chartnya langsung seperti itu. Kalau di collab itu tidak. Jadi untuk orang umum itu sangat sulit untuk dibaca. Namun untuk preferensi saya, jadi kesimpulan saya adalah untuk mudah digunakan itu Google Colab, namun untuk visualisasi itu lebih ke Rapid Miner. Mungkin itu saja teman-teman. Apa kesimpulan yang dapat saya ambil setelah saya menggunakan data sampel. Jadi teman-teman perlu catat ini data sampel bukan data real. Jadi kesimpulan saya itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.